Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irnadias Ipada dengan STB 182219, saya dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas Jalang UAS tahun 2021-2022. Kita langsung masuk ke soalnya. Nah, di sini terdapat 3 poin soal, yaitu ada poin A, poin B, dan juga poin C. Nah, di sini yang pertama pada poin A, di sini perintahnya yang pertama yaitu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan nilai dari variabel yang diberikan untuk menuliskan persamaan ke dalam kode Python. Jadi di sini telah ditentukan untuk nilai inputnya, nilai targetnya, nilai biasnya, dan juga di sini terdapat rumus sigmoid. Di sini juga terdapat untuk bobot W1, bobot W2, dan juga nilai untuk adjustment atau nilai pengupdatean. Nah, di sini terdapat perintah yaitu tuliskan kode penulisan dari matriks tersebut di atas menggunakan Python Language Programming. Nah, jadi di sini pada soalan yang pertama yaitu tuliskan kode untuk variabel input dan target. Jadi di sini untuk kode untuk menuliskan variabel input dan juga nilai target yang pertama yaitu ada variabel input x dengan rumus np.array. Jadi di sini kita menggunakan library NumPy yang disingkat menjadi np, dan di sini np.array di sini untuk memasukkan nilainya yaitu 0,0, 0,1, 1,0 dan juga 1,1. Kemudian di sini ada variabel target y. Di sini juga menggunakan library NumPy yaitu np.array dengan nilainya yaitu 0110. Kemudian pada poin yang kedua yaitu tuliskan kode dari fungsi aktivasi sigmoid. Nah, jadi di sini jawabannya untuk aktivasi sigmoid yaitu def sigmoid dalam kurung x dengan rumus yaitu 1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah np.exp. Di sini menggunakan library NumPy dalam kurung minus x berdasarkan dari soal yang telah diberikan. Kemudian di sini ada poin ketiga yaitu tuliskan kode dari fungsi aktivasi bias. Nah, jadi di sini terdapat variabel b untuk nilai bias. Di sini kita menggunakan variabel b dengan langsung memasukkan nilainya yaitu 1001. Kemudian di sini ada poin keempat yaitu tuliskan kode fungsi aktivasi adjustment atau nilai dari pengupdatean. Jadi di sini ada variabel adjustment sama dengan np.array. Di sini masih menggunakan library NumPy dengan nilainya yaitu 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Di sini nilainya kita berdasarkan pada nilai yang telah ditentukan pada soal. Kemudian poin kelima yaitu tuliskan kode pembangkit bilangan acak untuk bobot W1. Di sini jawabannya itu ada variabel bobot W1 sama dengan np.random.random 4,3. Nah, jadi di sini menggunakan library NumPy np, dan di sini terdapat kata-kata random atau fungsi random. Di sini maksudnya untuk nilai dari bobot W1 itu merupakan nilai acak. Jadi nilainya acak dengan ukuran matriks yaitu 4 kali 3, baris 4, kolom 3. Kemudian di sini ada poin ke-6 yaitu tuliskan kode pembangkit bilangan acak untuk bobot W2. Di sini jawabannya yaitu di sini ada variabel bobot W2 sama dengan np.random.random 4,2. Di sini menggunakan library NumPy sama seperti untuk bobot W1. Cuman di sini perbedaannya pada ukuran matriksnya. Kalau tadi 4 kali 3, kalau pada bobot W2 yaitu 4 kali 2. Jadi barisnya 4, kolomnya 2. Dan nilainya acak. Karena di sini ada fungsi random. Kemudian di sini poin B yaitu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan potongan kode program berikut. Ubah coding ke dalam matriks secara matematis. Jadi pada poin yang ke B ini kita diberikan kode program. Nah, di sini saya menuliskannya di sini. Di sini ada Python code forward propagation. Di sini ada untuk library import. Di sini untuk list kodenya. Saya sudah tuliskan. Nah, jadi di sini kita langsung menjawab untuk poin bagian B. Soal yang pertama yaitu tuliskan fungsi pewaktu pada Python. Di sini jawabannya yaitu ada fungsi, di sini ada
variabel start time dengan rumusan time.time. Jadi di sini berfungsi untuk mengetahui berapa lama waktu komputasi yang digunakan. Kemudian di sini yang kedua yaitu tuliskan persamaan pembangkit bobot bilangan acak berdasarkan codingan yang telah diberikan. Nah, di sini ada variabel W atau weight atau bobot, nilai bobot dengan variabel W. Kemudian di sini np.random.random 4,4. Jadi di sini menggunakan library numpy atau np.random. Di sini juga untuk nilai bobotnya itu merupakan nilai acak dengan ukuran matriks yaitu 4x4 baris 4 kolom 4. Kemudian pada poin ketiga, di sini apa makna penulisan fungsi? Yang pertama yang bagian A yaitu weight.append dalam kurung W. Kemudian yang bagian B yaitu output.append dalam kurung Y. Di sini untuk jawabannya yang untuk poin A, weight.append dalam kurung W yaitu berfungsi untuk menambahkan variabel W pada list atau variabel weight atau bobot dan list tersebut akan disimpan nantinya. Begitu pula dengan output.append dalam kurung Y berfungsi untuk menambahkan variabel Y pada list atau variabel output dan list tersebut akan disimpan. Kemudian pada poin yang keempat yaitu tuliskan bentuk matematis dari persamaan Y. Di sini ada variabel Y dengan rumusan yaitu sigmoid dalam kurung np titik dot. Jadi di sini menggunakan library numpy yang disingkat dengan np dan di sini ada fungsi dot berarti fungsi untuk mengalihkan. Di sini akan dikalikan yaitu untuk variabel A yang telah ditranspos nilai pada variabel A yang telah ditranspos dikali dengan nilai weight atau dikali dengan nilai bobot yang kemudian nantinya akan ditambah dengan nilai bias. Nah, kemudian di sini yang kelima yaitu tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel minus. Di sini terdapat variabel minus dengan rumusan np.subtract dalam kurung b titik output dalam kurung epoch. Jadi di sini menggunakan library numpy np dan di sini ada fungsi subtract atau fungsi selisih atau pengurangan untuk nilai bias dan juga nilai output. Kemudian di sini bagian 6 yaitu tuliskan bentuk matematis persamaan square. Jawabannya di sini variabel square sama dengan np.square dalam kurung minus. Nah, jadi di sini menggunakan library numpy np. Nah, kemudian di sini ada fungsi square. Fungsi square ini merupakan fungsi pengkuadratan yang nantinya dia akan mengkuadratkan nilai dari variabel minus. Kemudian di sini bagian 7 yaitu tuliskan bentuk matematis dari persamaan error. Jadi di sini ada variabel error sama dengan square.mean. Jadi di sini fungsi variabel error dengan rumusan square.mean yaitu jadi nanti di sini variabel square nilai dari variabel square akan di rata-ratakan. Kemudian pada bagian 8 ini lakukan coding untuk menampilkan nilai variabel berikut. Yang bagian A yaitu weight, bagian B output, bagian C MSE. Di sini untuk kode untuk menampilkan nilai variabel untuk weight, output, MSE itu menggunakan kode print. Nah, jadi untuk bagian A print weight, bagian B print output, bagian C langsung print MSE. Kemudian di sini nomor 9, berapa ukuran dimensi matriks bobot W? Nah, jadi karena sebelumnya telah diberikan codingan untuk forward propagation. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa ukuran matriks bobot W yaitu 4,4 atau 4x4 dengan baris 4 kolom 4. Kemudian untuk menampilkannya dengan codingan print dalam kurung w.shape. Jadi nanti akan ditampilkan untuk nilai untuk bobot W dengan ukuran matriks 4x4. Kemudian yang pada bagian 10 itu tampilkan nilai dimensi matriks A minus B square. Jadi untuk menampilkan nilai dari variabel minus dan juga nilai dari variabel square, di sini menggunakan perintah print dalam kurung minus.shape, kemudian bagian B print dalam kurung square.shape. Kemudian pada nomor 11 yaitu tuliskan bentuk matematis persamaan dari variabel error. Nah, di sini juga untuk menampilkan yaitu menggunakan variabel error sama dengan square.mean. Jadi di sini variabel square akan dirata-ratakan kemudian akan disimpan pada variabel error.
Dan sini merupakan kode untuk forward propagation yang telah diberikan untuk menjawab soal pada bagian B. Kemudian pada bagian C di sini jawablah pertanyaan berdasarkan kode program berikut, kemudian ubah ke dalam persamaan matriks secara matematis. Nah, jadi kita telah diberikan kode, kemudian kita akan merubahnya ke dalam persamaan matriks secara matematis. Nah, pada nomor 1 yaitu tuliskan fungsi pewaktu pada Python. Nah, di sini ada variabel start time sama dengan time.time berfungsi untuk mengetahui berapa lama waktu komputasi yang digunakan. Kemudian pada nomor 2 yaitu tuliskan persamaan matematis pembangkit nilai bobot acak berdasarkan coding. Nah, jadi di sini terdapat variabel bobot W dengan rumusan np.random.random 4,3. Di sini menggunakan library numpy atau np dengan nilainya itu random atau nilainya acak untuk bobot W dengan ukuran matriks yaitu 4x3 baris 4 kolom 3. Kemudian pada nomor 3 yaitu apa makna penulisan fungsi yaitu wait.append output.append dalam kurung Y. Nah, untuk bagian wait.append dalam kurung Y yaitu berfungsi untuk menambahkan variabel W pada list atau variabel weight atau bobot dan list tersebut akan disimpan. Kemudian output.append dalam kurung Y juga berfungsi untuk menambahkan variabel Y pada list atau variabel output dan list akan disimpan. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu tuliskan bentuk sistematis dari persamaan Y. Jadi di sini ada variabel Y dengan rumusan sigmoid dalam kurung np titik dot. Jadi di sini menggunakan library numpy, kemudian ada fungsi dot yang berguna untuk mengalihkan atau perkalian untuk mengalihkan nilai dari input X dikali dengan nilai weight atau bobot dan ditambah dengan nilai bias. Kemudian pada nomor 5 itu lakukan coding untuk mengetahui berapa ukuran dimensi matriks bobot W dengan codingan yaitu print dalam kurung w.shape. Kemudian ada nomor 6 yaitu coding untuk menampilkan nilai dari nilai bobot yang sudah di-upgrade atau yang sudah di-adjustment. Jadi di sini ada codingan W+. Karena di sini untuk nilai bobot sebelum diperbarui dan setelah diperbarui itu sama. Kemudian di sini ada library numpy titik dot atau fungsi untuk mengalihkan. Di sini untuk mengalihkan nilai dari variabel input X yang telah ditranspose yang nantinya akan dikalikan dengan nilai dari nilai adjustment atau nilai dari yang sudah di-upgrade. Kemudian di sini ada bobot w.append dalam kurung W yang nantinya nilai tersebut yang sudah dikalikan dan sudah diproses akan disimpan ke dalam variabel W. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.